itu, sementara yang lainnya hanya menunggu di luar dan mengawasi keadaan. Si Ling Ling pun yang terseduh-seduh. Ayah, jangan pergi Ling Ling, itu mungkin adalah jebakan. Sambil menahan si Ling Ling yang gede hulu, si Jiancheng pun memegang tangannya. Tidak, tapi itu ayahku. Apa maksudmu? Itu ayahku. Biarkan aku pergi, Jiancheng. Lepaskan Ling Ling. Ayahmu sudah naik kapal kolonial. Itu hanya video yang menipumu. Tapi sadarlah Ling Ling, kata si Jiancheng sambil berteriak. Ayah kau di sini untuk menjemput putrimu, bukan? Aku mengingatkanmu untuk beberapa hal yang berani berpura-pura menjadi ayah Ling Ling, kata Jiancheng. Aku akan menembak kepalamu jika kau melakukan itu. Jangan, kata si Ling Ling. Tidak, aku tidak berpura-pura jadi siapapun, kata seseorang dalam monitor. Aku di sini dapat melihat otakku, bukan? Otak? Jadi itu adalah otak ayahku, ayah kau. Ya, kau tidak salah lagi. Ayah kau salah paham, dia bukan salah paham dengan itu. Baiklah, apa aku bisa menjelaskannya? Baiklah, jika itu aku akan memberi rasa keamanan. Bisa kamu memilihnya? Aku harus mengingatkanmu, gelas tangkiku memiliki senapan sniper loh. Pistol kecilmu ini tidak akan bisa menembus gelas tangkiku, orang tua dengan ozon. Dengan bisakah kau mencobanya? Tapi dia adalah ayahku, kata si Ling Ling. Namun di sana Jiancheng berkata, hei Patua, kau bahkan membiarkanku masuk. Apa kau siap untuk menyerah? Kau membiarkanku masuk untuk menyerah, kan bukan? Ayah, di mana kapal kolonial? Tidak, aku tidak naik kapal kolonial. Jadi ayah tidak pergi, ayah ada di bumi selama ini. Ya, tapi kenapa ayah tidak pergi? Kenapa kau datang padaku, kata Ling Ling. Aku akui bahwa aku adalah ayah yang buruk, kata si ayah atau si monitor. Tapi kau memberitahu hidupmu adalah memberi kesempatan untuk, tapi tidak. Linger, apakah kau tahu? Kau tahu, rupanya si Ling Ling itu namanya si Linger ya. Linger, apakah kau tahu? Kau menderita distrofi otot, bukan karena bawaan, tetapi itu karena aku. Apa maksudmu? Tapi kenapa ayah? Si Ling Ling pun masih terlihat hulunya gede di sini. Ceritanya agak panjang. Jika kau memiliki kesabaran, aku akan menceritakannya pelan-pelan. Baiklah, semua ini bermula pada tahun 2160. Kita pun diberi filler atau flashback si Ling Ling. Terlihat seharusnya itu menjadi waktu yang terbaik bagi keluarga kami. Haha, Linger, ayah akan berhasil. Peradaban manusia akan mengambil langkah bebas ke masa depan. Di sana terlihat si Linger yang sangat, atau si Ling Ling yang sangat lucu. Namun di sana sesuatu muncul. Tok tok tok. Halo, kami adalah Li Minje. Anda dicurigai melanggar peraturan manajemen penelitian ilmiah. Silahkan ikuti kami. Itu adalah dari perusahaan, Pak. Apa maksudmu? Melanggar? Apa maksudnya itu? Halo, aku pun dihukum karena melanggar etika manusia. Kehilangan status ilmuwan, dilarang melakukan penelitian ilmiah lagi. Intinya aku menjadi pengangguran. Duniaku tampak hitam dan putih setelah aku nganggur. Ketika aku pulang, aku melihat istriku telah mati. Dia menemukan dirinya bahwa dia telah bunuh diri. Aku tidak tahu kenapa. Aku menggenggam dan menolong. Akhirnya dia menangis keras. Terlihat di sana si Ling Ling yang sedih menangis. Ayah, ibu telah. Namun si ayah pun yang mencari pekerjaan. Li Minje mungkin melukai beberapa orang, tapi kau dapat menemui secara pribadi dan mengambil resiko besar. Rupanya dia mencari seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, dan aku berharap resikoku sepadan. Apa yang kau inginkan? Ya, laporan risetmu. Aku akan beli laporan risetmu. Ini bagaimana kau mendapatkannya? Ya, aku kan punya uang, kata orang itu. Laporan ini adalah penelitianku. Bisakah aku bekerja di proyek cyborgku? Kata si ayah. Itu bagus, kalau begitu kau diterima kerja. Mari kita tanda tangi kontrak kerjanya. Aku akan datang dulu mengatakan telah mengambil resiko yang sangat besar. Kontraknya secara alami telah menjadi tidak sesederhana dokumen dalam kertas. Kontrak lebih dari dokumen dalam kertas. Dengan ini, apa maksudmu? Bukan apa-apa, satu-satunya orang yang kamu sayangi, anak perempuanmu, menderita distrofi otot. Bahkan komite etika ilmiah dapat menuntut tentang penyelamatannya. Pada saat yang sama, saya akan melakukan dan mendanai penelitianmu atas nama sumbangan amal. Bagaimana dengan itu? Jadi kau bisa melakukan penelitian untuk mengobati putrimu dengan cara ini. Bukankah kau akan termotivasi, bukan? Hahaha. Rupanya orang itu yang telah memberikan distrofi otot pada si Ling Ling.
Sementara itu, di sana, di malam yang dingin, petir bersambaran, lalu angin bertiup. Ayah, jangan menangis, Linjar tidak sakit. Linjar, maafkan aku, ini karena ayah. Ayah, ayah, hanya saja aku tidak dapat energi. Ayah tidak perlu khawatir. Nanti jika aku sembuh, aku akan normal lagi. Ketika aku sehat, ayah akan membawamu ke taman hiburan. Benarkah? Ayah tersenyum. Paman yang mensponsori ayah adalah orang yang baik. Orang baik. Dia orang baik ya, si gendut itu, si kumis, si kulimis, si rambut norak. Apakah maksudmu di orang baik? Kata si ayah. Dia adalah orang yang menyebabkan penyakitmu, sementara aku dipaksa untuk mengobati penyakitmu dan mencari solusinya. Benar-benar munafik, aku benar-benar konyol, kata si ayah. Bahkan aku sendiri, aku mengkhianati istriku untuk sebuah proyek penelitian yang ditolak oleh orang lain. Kau juga dikhianati oleh diriku sendiri, Ling. Linjar, mungkin kau ingin balas dendam. Gunakan cyborg untuk menggantikan keberadaan manusia. Bagaimana mungkin? Ayahku dendam pada manusia, kata si Jinjar atau si Ling. Tidak, ini pasti bohong. Ayah, cepat katakan padaku, kau bohong kan padaku? Tidak. Tempat perlindungan 005 adalah bidak catur, Ling. Bukan kebetulan bahwa kau tinggal di sana, tapi suatu keharusan. Apapun meninggalkan salinan proyek Eden itu bukan dari harapan manusia, tetapi hanya untuk memikat beberapa korban yang naif dan bodoh untuk mengisi bahan bakar yang dibutuhkan untuk percobaan. Tidak terduga, organisasi gereja senja mengirim orang ke tempat perlindungan itu, kemudian memberikan bahan bakar untuk 005. Sayangnya ada celah dalam rencana kami, kata si ayah. Apa maksudmu? Jika tebakanku benar, kau adalah orang yang menghancurkan nomor X72191, bukan? Atau si robot si Lincau ya, X721 sekian itu. Benar. Seorang paranoid ini adalah hasil penelitian dari puluhan ribu nyawa. Tidak, itu tidak benar. Ketika aku tahu bahwa Ling ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat itu aku pernah berkata kepadanya, mungkin ayahmu meninggalkanmu untuk harapan tanah ini. Tapi sepertinya aku salah. Tapi ayahku bukan orang seperti itu, kata si Ling. Aku menggunakan pengetahuanku untuk membawa harapan. Ayah, kenapa kau menjadi seperti ini? Begitukah menurutmu? Senang melihatmu menjadi orang yang baik, kata si ayah. Aku juga dengan tulus berharap kau dapat mewujudkan impianmu. Dan Jiancheng, aku paham dengan perjuanganmu. Aku tidak punya ambisi untuk mendapatkan atau selamat dari musuhku. Tetapi aku juga paham tentang manusia. Aku akan menerima kemenanganmu, tetapi aku tidak akan selamat kepadamu. Aku tidak punya ambisi untuk menyelamatkan musuh atau menyelamatkan musuh yang kuhadapi. Baiklah kalau begitu, kata si ayah. Sebagai tambahan, aku harap jangan ada hal kecil atau sesuatu terjadi pada putriku, pada prasangka buruk terhadap dirinya, bukan? Tentu saja aku harap kau memiliki tidak prasangka buruk terhadap putriku karena dia adalah seorang cyborg seperti si Lin Chaunen. Tentu saja tidak, Ling berbeda. Kalau begitu, aku menyerahkan hidupku padamu, kata si ayah. Si Jiancheng pun langsung menargetkan si monitor itu dengan pistolnya. Namun di sana si Ling yang tidak ridho. Tunggu Jiancheng, tidak, jangan lakukan itu. Ling, apa kau ingin menghentikanku? Kata Jiancheng. Aku tidak mau kau menjadi musuh ayahku. Biarkan aku yang melakukannya saja, kata si Ling. Biarkan aku mengakhiri semuanya secara pribadi. Izinkan aku mengatakan berapa lama kata-kata sebelum berakhir. Si Ling sambil sedih, ayah, maafkan aku. Si Ling menodongkan senjatanya kepada si ayah. Izinkan ku katakan beberapa hal sebelum berakhir, kata si ayah. Di server ini ada folder nomor 7381 yang berisi file elektronik kertas tentang mesin kecepatan. Jika suatu hari kau menghadapi mereka, pasti itu akan berguna. Mas kawin disiapkan oleh ayah untuk anak perempuannya. Aku harap kau diperlakukan dengan baik oleh pria itu. Aku tidak bisa menunjukkan ke depannya pemandangan yang indah untukmu. Jadi, aku harap kau bahagia. Tolong, ini adalah permintaan terakhirku, Ling. Ku harap kau bisa menerimanya dengan baik, kata si ayah. Lalu satu lagi, ini adalah permintaanku untuk Jiancheng. Tolong lindungilah. Sebagai seorang ayah, aku ingin melindungi anakku, tapi aku telah gagal. Jadi aku berharap padamu, kata Jiancheng. Baiklah, aku berjanji akan melindungi Linjar atau Ling. Baiklah Linjar, turunkan tanganmu. Ini bukanlah harus yang kau lakukan. Chaunen anakku,
rupanya si Lin Chao-nen juga ada di sana. Aku akan berikanmu perintah terakhir. Matikan peringkat pendukungku dan otakku, matikan juga. Dan kemudian akhiri hidupmu. Patuhi ayah. Baiklah kalau begitu. Tidak, kata si Ling, kakak adik. Apa kau juga akan mati? Diverifikasi terminal kontrol akan dibuka secara baik. Lalu si Lin Chao-nen pun menyentuh sebuah panel yang terhubung ke otak si ayah. Entah apa yang dirasakan si Lin Chao-nen, namun dia terlihat entah sedih, ragu, atau bagaimana ya. Portal tertutup, program dimulai. Ayah, si Ling pun berteriak karena telah kehilangan ayahnya. Aneh, untuk sesaat aku punya ide untuk menolak perintah ayahku. Kalau begitu selamat kau menjadi manusia jika kau menolak perintah. Tidak, kau tidak perlu memberi selamat padaku. Bagaimanapun aku menerima perintah untuk berevolusi menjadi kecerdasan buatan tingkat lanjut. Aku akan menjadi komputer. Kau ingat? Jika dalam film Lucy dia jadi flash disk, aku akan menjadi komputernya. Namun ketika ide dapat disalin dan dapat diproduksi secara massal, mungkin hanya efisiensi yang tersisa di dunia ini. Dan akhirnya si Lin Chao-nen pun mengakhiri hidupnya sendiri. Terlihat di sana si Ling sudah tidak dihulu lagi karena memakai pakaian yang biasa, sambil dibarengi dengan debur angin yang indah. Ling, apa yang kau lihat? Proyek Eden. Katanya proyek awal akan segera selesai, bukan? Ya, hampir selesai. Aku menantikan kehidupan di masa depan, kata Ling. Bertahun-tahun kemudian ini pasti akan menjadi indah, bukan? Tanah yang gersang ini suatu hari pasti akan menjadi indah. Mereka pun bersiap untuk makan malam bersama. Sekarang ini dapat dianggap sebagai tenang, bukan? Kita bisa makan dengan nyaman. Sudah lama ini tidak terjadi. Jian Cheng pun datang ke sana. Jian Cheng, tunggu apa lagi? Ling akan menghabiskan makanannya. Di sana si Yao berkata, tidak masalah. Yao akan menyiapkan banyak untuk kakak Jian Cheng. Namun saat itu, hei, ayolah kalian berdua. Semua orang memiliki porsi makanan lezat. Duduklah dan makan dengan baik. Mereka berdua dielus kepalanya oleh si Jian Cheng. Lalu si Jian Cheng yang setelah selesai makan, dia pun kembali bertemu dengan komandan atau si Kapten Han Zhao. Apakah kau bangun pagi? Ya, Marshal, apa tubuhmu baik-baik saja? Apa maksudmu? Tubuhku baik? Entah apa yang kau katakan, tapi tubuhku baik-baik saja, kata si Jian Cheng. Bagus sekali, terima kasih Mayor Han atas perhatianmu. Dalam berbagai pengertian, beberapa hal dapat menahan diri. Ngomong apa sih ini orang, kata si Jian Cheng. Aku tidak mengerti dengan bahasa militer. Baiklah, namun si Jian Cheng berpura-pura mengerti. Kau akan lakukan untuk menunggu di kantorku. Apa yang ingin kau lakukan? Presiden Federasi Pedagang Hangzhou sedang menunggu Anda di ruang tamu. Orang itu ya, si gondrong pirang Kongqiang. Ya benar, kali ini aku tidak tahu apa yang mereka miliki, tapi lebih baik kau berhati-hati. Hei, ayolah, aku ini Jian Cheng, karena basis tulang ikan dan telah tumbuh, dan aku ingin berbagi semangkuk sup. Itu bukan hal yang buruk, bukan? Pergi dan temui mereka. Baiklah, mereka pun datang untuk menemui si ketua asosiasi pedagang. Aku tidak tahu apa yang membawa kalian, atau Kongqiang. Selamat datang Kongqiang. Marshal Jiang. Tidak, maksudku Raja Wang Hai yang berbakat. Terima kasih telah menyambutku. Saya datang untuk mengkonfirmasi persahabatan kita. Jian Cheng pun berkata, persahabatan kita tidak perlu dikonfirmasi. Sebulan yang lalu Anda telah membuat pilihan yang sesuai dengan persahabatan kita. Kami sangat berterima kasih untuk usaha Anda untuk mendamaikan persahabatan kita, untuk mengkonsolidasikan persahabatan di antara kita. Saya telah membawa perjanjian yang saling menguntungkan. Beritahu aku tentang itu, kata Jian Cheng. Kami harap dapat mendirikan cabang di asosiasi pedagang cyborg di Blok 6. Asosiasi pasukan Blok 6 tidak mampu melindungi hak-haknya dan kepentingannya. Bukan begitu. Serikat ini bersifat politis, hanya menyediakan dukungan dan informasi untuk pedagang yang berdagang saja di Blok 6. Lalu Jian Cheng pun berkata, yang terakhir serikat tentara bayaran dapat menyediakannya, bukan? Kalau begitu hapus saja yang ini. Tentu saya tidak keberatan dengan pendirian asosiasi pedagang di sini atau di sana. Tetapi, namun organisasi itu harus dilakukan di bawah pengawasan pemerintah daerah. Semoga Anda mengerti ini.
Begitu ya, saya ingin tahu apa arti pengawasan ini. Apakah perlu mengenakan seragam atau di tempat kerja? Tentu saja tidak. Kami akan mengirim seseorang pengawas ke asosiasi. Gajinya akan dibayar oleh kami, kecuali kami berpartisipasi dalam pertemuan publik. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh, kata si Kokyang pun melihat. Baiklah, sambil melihat Jiancheng dengan tatapan yang aneh ya. Dengan kata lain, selama hanya Anda melakukan apa yang seharusnya dilakukan pengusaha, dia tidak akan menyebabkan gangguan. Begitulah ya seharusnya, kata Jiancheng dalam hati. Apakah ini satu-satunya persyaratan? Ya, ini saja. Baiklah, kalau begitu tentu saja relatif kami juga berharap dapat membangun kerjasama yang serupa dengan Anda, kata Jiancheng. Misalnya membentuk cabang serikat tentara bayaran di kamar dagang Anda. Kau kan nitip pedagang di tempatku. Bagaimana kalau aku juga bisa menitipkan tentara bayaran di tempatmu, di tempat para pedagang itu? Jangan gugup, kecuali staf kami tidak akan mengirimi senjata ke sana. Kami percaya Anda dapat menjamin keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Di sisi lain, jika Anda tertarik, kami dapat membuka cabang blok lain di 6 wilayah Anda. Bang, tetapi saya mendengar bahwa sekarang kota Wanghai telah sepenuhnya menyadari saluran pembayaran elektronik dengan poin kredit. Tentu hanya dapat dilakukan di lingkup kota Wanghai, bukan? Jadi kau telah mendengarnya ya, kata Jiancheng. Saat ini hanya dapat dilakukan dalam lingkup kota Wanghai. Jika kami mendirikan stasiun di pangkalan komunikasi di kota Huangzhou dan memasukkan Anda ke dalam jaringan informasi yang kami siapkan, tata letak saluran pembayaran akan menjadi diperluas menjadi kurang lebih 200 km ke barat. Apa? Proposal Anda menggoda, tetapi sangat menggangguku di suatu tempat. Terganggu dalam banyak hal, limbah tanah, beberapa banyak orang yang bisa mengakomodasi kota Wanghai dan Jiaxi, kata Jiancheng. Ya, namun si Kokyang berkata, mungkin kau bisa menaruh beberapa juta berikutnya. Jadi, bagaimana? Angkatan bersenjata Anda mengancam kami atau bagaimana? Apa yang masih kau takutan? Kata Jiancheng. Soal itu, ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Kita dapat bertahan hidup karena kita tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyampaikan proposal ini kepada rekan kerjaku dulu. Tentu saja saya pikir ini tidak akan sulit. Proposal Anda cukup disetujui dan jujur saja menurutku proposalmu lumayan menggoda. Kalau begitu, kata Jiancheng, saya ucapkan semoga ini akan menjadi kerjasama yang menyenangkan. Terlihat di suatu tempat. Sudah berapa hari? Sudah 6 hari, bos. Berapa lama si pria itu pergi? Rupanya ini adalah pria yang mengobrol dengan si Li Chaonin atau si robot. Yang terakhir kali ini sudah berakhir. Dia tidak akan datang, bahkan tongkat dewa tidak bisa menghentikan mereka. Li Chaonin gagal ya. Sementara itu di kantor Fishbone terlihat Jiancheng sedang melihat YouTube bacain dialog. Perkembangan kota Wanghai ini dikatakan sedang booming. Padang rumput hidrogen juga telah didirikan dan bahkan jalur levitasi magnetik sudah mulai diperbaiki. Ini sudah seperti masa depan, kata Jiancheng. Terlihat seseorang masuk. Marshal, boleh saya masuk? Itu adalah si mekanik, Jianling. Ada apa? Apa ada masalah? Kata si Ling. Masalah tentang mesin kecepatan yang Anda bawa kembali beberapa hari yang lalu. Oke. Aku mendengarkan. Bagaimana? Apa itu bisa? Tidak, ini terlalu sulit. Tapi itu sangat menginspirasi saya. Bisakah saya tahu siapa yang menulis makalah ini? Jika saya dapat tahu siapa yang menulisnya, mungkin saya dapat melakukan riset beberapa hal tentangnya. Namun di sana si Jiancheng menatapnya dengan itu tidak mungkin. Kenapa? Ilmuwan yang menulis makalah ini telah lama naik kapal kolonial. Ya, begitu saja. Tentu saja aku tahu tentang itu, kata si Ling. Aku percaya bahwa dengan kekuatanmu kau dapat mengatasi kesulitan ini, dan kau harus percaya pada dirimu sendiri, mekanik Ling. Ingat, keberhasilan atau kegagalan masalah ini terkait dengan kehidupan ratusan atau jutaan orang. Pergilah dan bersemangat. Baiklah, kata si mekanik. Lalu saat si mekanik pergi, Jiancheng berpikir dalam pikirannya, aku hanya bisa berdoa agar pesawat ruang angkasa dan serangga terbang itu perlahan pergi dari sini. Aku butuh banyak waktu untuk persiapan, kata Jiancheng. Jiancheng pun masuk ke kamar untuk berasolole dengan si Xinjiao. Hei, kau akan kembali besok, kata si Xinjiao.
Ya, lebih baik kau istirahat dulu. Kenapa kau tidak akan kembali? Setiap kali kau datang ke sini, kau selalu sibuk dengan bagian-bagian luar pangkalan, jadi kita tidak punya waktu bersama, kata si Sunjau. Aku sedikit kesepian. Kau tahu, aku juga lumayan pengen dipacul, kata si Sunjau. Namun akhirnya mereka pun terlihat saling bertatapan. Sunjau, percayalah, aku akan memberimu dan keluarga kita kehidupan yang lebih baik di masa depan. Akhirnya mereka pun melakukan sesuatu. Di malam itu, Jian Cheng pun kembali ke masa lalu atau ke masa damai. Terlihat di sana, di pulau yang tidak diketahui, di antara Pulau Panu dan yang lainnya. Bekerja keraslah, ini adalah hal terakhir. Jangan malas-malasan, dasar kalian para pecundang. Ternyata itu adalah si Ai. Besok kalian akan menjadi agen sungguhan. Untuk mewujudkan itu, kalian harus bekerja keras, kata si Ai. Tidak nyaman untuk menghubunginya di sini. Sudah lebih dari 2 bulan sejak aku menghubungi Jian Cheng. Jian Cheng, apakah kau akan kembali sesuai jadwal? Kata si Ai sambil merindukan. Dan sepertinya si Ai pun ingin dipacul oleh si Jian.